Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Barnia Putrisya dengan NIM K75240119 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A Angkatan 2024. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan arsip digital. Mungkin kalian sering dengar kata arsip, tapi tahu nggak sih? Arsip itu bukan cuma tumpukan kertas di lemari, melainkan segala bentuk catatan penting yang menyimpan informasi kegiatan, bahkan sekarang sudah berbentuk digital. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa arsip itu penting, bagaimana cara mengolahnya, dan gimana kita bisa beradaptasi dengan sistem arsip digital di era teknologi seperti sekarang. Yuk, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Oke, di awal kita punya 4 tujuan pembelajaran. Yuk kita bahas satu persatu biar jelas. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi arsip baik secara umum maupun dalam konteks administrasi digital. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan bentuk arsip, baik arsip dinamis maupun statis, serta membedakan arsip manual dan digital. Yang ketiga, menganalisis pentingnya transformasi menuju arsip digital dalam mendukung efisiensi kerja di era teknologi informasi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab, kerapian, dan kerjasama dalam memahami serta mengelola dokumen digital seperti arsip digital ini. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Apa itu arsip? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, atau perseorangan. Lalu, menurut Dalianci tahun 2000, arsip adalah catatan tertulis, gambar, atau media lain yang memiliki nilai guna sebagai sumber informasi dan alat pengawasan administrasi. Jadi, simpelnya arsip adalah segala dokumen penting yang disimpan supaya bisa digunakan lagi nanti. Bisa berupa surat, foto, file, atau data digital. Semua itu termasuk dalam arsip. Nah, sekarang kita lihat fungsi arsip. Ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi administratif, di mana arsip mendukung kelancaran pekerjaan kantor, contohnya surat keputusan atau notulen rapat. Yang kedua, fungsi hukum. Arsip jadi bukti sah kalau ada sengketa, misalnya kontrak kerja. Dan yang ketiga, fungsi informasi. Arsip jadi sumber data buat perencanaan dan evaluasi. Dan yang terakhir, fungsi historis, menyimpan jejak perjalanan lembaga seperti dokumen pendirian sekolah. Jadi tanpa arsip yang baik, organisasi bisa kehilangan data penting dan sulit berkembang. Ada 2 jenis arsip utama. Yang pertama, arsip dinamis, di mana arsip dinamis ini masih dipakai sehari-hari seperti surat masuk atau keluar. Yang kedua, arsip statis. Nah, arsip ini sudah tidak aktif, tapi disimpan karena nilainya masih bersejarah. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, yaitu ada arsip manual atau fisik yang berupa kertas, map, atau bundel. Dan yang kedua, digital atau elektronik, tersimpan di komputer atau cloud. Nah, sekarang kebanyakan organisasi beralih ke digital karena lebih efisien dan hemat tempat. Selanjutnya, transformasi menuju arsip digital. Pengertian transformasi digital, perubahan sistem pengelolaan arsip dari manual menjadi berbasis teknologi informasi. Tujuannya agar proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Alasannya, era digital menuntut instansi untuk bekerja lebih cepat dan transparan. Volume dokumen semakin besar sehingga arsip fisik tidak efisien. Arsip digital punya banyak keunggulan, tapi juga tantangan. Keunggulannya yang pertama, efisien, di mana bisa hemat waktu dan ruang. Dan yang kedua, aman, yaitu karena datanya bisa terdienskripsi. Dan yang ketiga, mudah dicari. Cukup ketik nama file, langsung muncul filenya. Dan yang keempat, ramah lingkungan, karena arsip digital itu tanpa kertas. Dan yang terakhir itu kolaboratif, di mana bisa dikerjakan secara bersamaan, tidak harus bertemu secara langsung.
Tantangan dalam transformasi arsip digital, yang pertama ada keamanan data. Di dunia digital, risiko peretasan dan kebocoran data jadi tantangan besar. Kalau sistem tidak aman, file penting bisa dicuri atau disalahgunakan. Yang kedua adalah konsistensi sistem. Kadang, tiap bagian organisasi punya cara sendiri dalam menyimpan file. Ada yang pakai nama file berbeda, folder tidak teratur, atau lupa backup. Akibatnya data sulit dicari dan tidak sinkron antar bagian. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua pegawai sudah terbiasa dengan teknologi digital. Ada yang masih lebih nyaman dengan dokumen kertas. Maka perlu pelatihan literasi digital supaya semua orang bisa beradaptasi dengan sistem baru. Dan yang terakhir adalah infrastruktur teknologi. Tidak semua instansi punya perangkat dan jaringan internet yang memadai. Misalnya ada kantor yang masih pakai komputer lama atau koneksi lambat, jadi proses digitalisasi terhambat. Karena itu, perlu investasi awal dalam teknologi dan pelatihan. Untuk menghadapi tantangan itu, kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama, membuka SOP arsip digital dengan mengatur penamaan file, backup rutin, dan keamanan akses. Yang kedua, pelatihan literasi digital. Biar semua orang pegawai bisa pakai sistem digital dengan benar. Yang ketiga, gunakan cloud aman seperti Google Drive atau OneDrive. Dan yang terakhir, audit berkala. Periksa data supaya tidak rusak atau hilang. Contohnya, sekolah bisa pakai Google Drive, perusahaan pakai DocuWare, dan pemerintah pakai sistem SIKD dari ANRI. Nah, selain teknologi, penting juga menjawab etika dan nilai-nilai tanggung jawab. Beberapa di antaranya, 1. Menjaga keaslian dan kerahasiaan dokumen. Yang kedua, tidak menyebarkan arsip tanpa izin. Yang ketiga, menggunakan arsip sesuai kewenangan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi, pengelolaan arsip digital bukan hanya soal teknis, tapi juga soal sikap. Nah, sekarang waktunya kegiatan berkelompok nih. Sekarang, setiap kelompok nanti membuat bagan jenis arsip, bisa dinamis, statis, manual, dan digital, menggunakan Google Doc atau Canva. Dan hasilnya dikumpulkan lewat Google Drive kelas. Oke, sekarang kita refleksi sebentar. Silahkan buka Mentimeter dan masukkan kode 63306922. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Berinia Podesia. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan bahas media dan tools arsip digital. Tujuan pembelajaran di pertemuan 2 ini yang pertama menjelaskan fungsi dan keunggulan media penyimpanan digital seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Yang kedua, membedakan berbagai media penyimpanan arsip berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, menerapkan praktik pembuatan struktur folder arsip digital di Google Drive. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam proyek digital berkelompok. Apa sih media arsip digital itu? Menurut Sutrisno dan Kristiani tahun 2019, kearsipan digital adalah data-data yang dapat diolah dalam bentuk digital seperti gambar, suara, video, dan tulisan yang dapat dijadikan sebagai data bentuk biner untuk diproses dan disimpan dalam komputer. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang jenis media arsip digital yang sering digunakan. Ada 3 jenis utama, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cloud storage. Cloud storage adalah penyimpanan online yang bisa diakses dari mana aja. Contohnya seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Kelebihannya bisa diakses kapan saja dan dari perangkat manapun. Selanjutnya, mudah digunakan dan saling kolaboratif, artinya beberapa orang bisa membuka file yang sama sekaligus. Kekurangannya tergantung koneksi internet. Kalau jaringan sedang lambat, akses bisa terhambat.
Yang kedua, server lokal atau NAS. NAS atau Network Attached Storage digunakan di dalam jaringan internal kantor. Kelebihannya, aman dan privat karena hanya bisa diakses di lingkungan kantor. Kekurangannya, biaya perawatan cukup tinggi dan perlu tenaga IT khusus untuk mengelola servernya. Yang ketiga, Document Management System atau DMS. DMS adalah sistem profesional untuk mengatur dokumen secara kompleks. Contohnya, DocuWare atau e-archive. Kelebihannya, fitur lengkap, bisa melacak perubahan dan izin akses per orang. Kekurangannya, butuh lisensi resmi dan pelatihan khusus sebelum digunakan. Jadi, setiap jenis media punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi kita. Nah, sebelum menentukan media apa yang mau digunakan, kita perlu tahu dulu prinsip-prinsip pemilihan media arsip digital. Ada 4 prinsip utama yang wajib diperhatikan. Yang pertama, keamanan data atau enkripsi. Pastikan media penyimpanan punya sistem keamanan yang kuat agar dokumen tidak bisa diakses orang yang tidak berwenang. Yang kedua, kemudahan akses dan kolaborasi. Pilih media yang mudah digunakan oleh semua pegawai dan memungkinkan kerja sama tim. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang cukup. Pastikan media bisa menampung semua dokumen penting tanpa membuat sistem lambat. Dan yang terakhir, efisiensi biaya operasional. Pilih sistem yang hemat biaya tapi tetap handal untuk jangka panjang. Jadi, jangan asal pilih media. Kita harus seimbang antara keamanan, aksesibilitas, kapasitas, dan biaya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling seru, yaitu praktik langsung. Kalian bisa buka link drive yang ada di slide ini. Di sana kalian akan menemukan beberapa folder. Nah, nanti petunjuknya ada di folder yang 0.0. Untuk mengecek pemahaman kalian, kita refleksi dulu lewat kuisis. Silahkan buka link di slide ini dan masukkan kode 4111116. Yuk isi kuisnya untuk melihat seberapa jauh kalian memahami materi tentang media dan pengolahan arsip digital ini. Oke teman-teman, berarti semua materi tentang media dan tools arsip digital maupun dasar-dasar kearsipan sudah selesai kita bahas nih. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita. Arsip digital memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan administrasi agar lebih tertib, aman, dan mudah diakses kapanpun dibutuhkan. Melalui pembelajaran ini, siswa memahami arti dan fungsi arsip serta cara mengelola dengan benar sesuai perkembangan teknologi saat ini. Penggunaan media seperti Google Drive membantu siswa berlatih menata dokumen secara sistematis dan rapi, sekaligus belajar bekerja sama dalam kelompok. Dari kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu mempraktikkan langsung pengelolaan arsip digital yang efisien sambil menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kemandirian dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Berinya Putrisya, pamit undur diri. Selamat bertemu di materi selanjutnya.